Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua di rumah. Bagaimanakah kabar kalian? Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang materi teks diskusi. Silahkan disimak baik-baik materinya. Alivia, kamu sudah bisa belum membedakan mana argumen pro dan mana argumen kontra? Sepengetahuanku sih, kalau argumen pro itu pendapat yang mendukung. Nah, kalau argumen kontra, pendapat yang menentang. Nah, kalau itu saya juga tahu, Mir. Maksudnya, ciri-cirinya itu loh. Oh, ciri-cirinya kalau yang pro ada kata setuju, sependapat, membenarkan, dan lain-lain. Nah, kalau yang tidak setuju, sebaliknya ada kata tidak setuju, menentang, atau menolak, dan tidak membenarkan. Untuk contohnya, kita belajar bersama aja yuk sekarang. Oke. Hari ini kita akan kembali belajar tentang teks diskusi, namun langsung kepada struktur penulisannya. Sebagaimana yang telah kita pelajari bersama pada pembelajaran sebelumnya, bahwa struktur pertama teks diskusi adalah isu. Isu merupakan topik atau masalah yang ingin dibahas lebih lanjut pada sebuah diskusi. Nah, apakah masih ingat kalian tentang teks sampah plastik dilema krisis lingkungan atau cuan ekonomi kemarin? Pada teks tersebut, isu terletak pada paragraf 1, yaitu adanya isu bahwa penggunaan botol plastik dan kantong plastik dilarang di lingkungan kementerian. Struktur teks diskusi nomor 2 yaitu argumen pro atau pendukung. Merupakan pendapat yang menyetujui atau mendukung isu untuk dibahas lebih lanjut. Idealnya, dalam sebuah teks diskusi akan memuat dua jenis argumen, yaitu yang pertama argumen pro dan yang kedua adalah argumen kontra. Namun, pada teks diskusi sampah plastik, dilema krisis lingkungan atau cuan ekonomi pada tugas kemarin, tidak terdapat argumen pro, melainkan beberapa argumen kontra. Struktur yang ketiga yaitu argumen kontra atau argumen penentang, merupakan pendapat yang menentang atau menolak isu dibahas lebih lanjut dengan berbagai alasan pendukung. Nah, pada teks diskusi sampah plastik, dilema krisis lingkungan atau cuan ekonomi, argumen kontra terletak pada paragraf 2, 3, dan paragraf 4 serta paragraf 5. Struktur yang terakhir adalah kesimpulan atau saran. Ini merupakan simpulan dan saran atas isu yang dibahas dalam diskusi. Pada teks diskusi sampah plastik dilema krisis lingkungan atau cuan ekonomi, kesimpulan dan saran terletak pada paragraf terakhir yaitu pada paragraf ke-6. Nah, berdasarkan artikel tersebut atau teks diskusi tersebut dapat diperoleh sebagai berikut. Isunya, penggunaan botol plastik dan kantong plastik dilarang di lingkungan kementerian. Adapun argumen kontra 1, menurut IP saat ini terdapat 3,7 juta orang yang bergantung pada sampah plastik dan daur ulang untuk mencari nafkah. Adapun argumen 2, Pris Polilengkong, Ketua IP mengaku tidak setuju karena sampah plastik mempunyai nilai ekonomi. Adapun argumen 3 yaitu menurut Kepala Lab ITB Ahmad Zainal, kebijakan pemerintah itu keliru karena botol plastik telah menggunakan bahan PET yang 100% dapat didaur ulang. Dari teks tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan demikian, pengendalian sampah plastik bukan dengan melarang penggunaan plastik atau hanya mengumpulkan ke TPS lalu membuang ke TPA. Akan tetapi pemerintah harus mampu mengolah sampah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Nah, setelah kita bahas bagaimana cara menentukan struktur dari teks diskusi, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menulis teks diskusi. Yang pertama adalah pilih salah satu topik diskusi yang dapat memancing argumen pro dan kontra. Isu yang up to date atau baru akan lebih menarik untuk didiskusikan. Contohnya, saya mengambil isu pemerintah menyatakan vaksinasi COVID-19 merupakan sebuah kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak divaksin. Dalam hal ini, menolak vaksin dapat dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Ini saya peroleh dari hukumonline.com ya. Langkah kedua untuk menulis teks diskusi adalah menyusun argumen pro atau setuju. Argumen pro bisa didapat dari hasil wawancara langsung kepada narasumber atau dari artikel dengan menyertakan sumber tentunya, atau yang ketiga adalah murni dari pendapat kalian sendiri. Di sini saya mengambil contoh bahwa hal ini mengingat pemberian vaksinasi merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan. Selain itu, di DKI Jakarta terdapat peraturan daerah yang mengancam pidana denda bagi setiap orang yang menolak vaksinasi dalam pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 2 tahun 2020. Langkah ketiga adalah menyusun argumen kontra atau tidak setuju. Jadi, pendapat ini tidak menyetujui isu atau menolak isu. Argumen kontra bisa didapat dari hasil wawancara juga, seperti wawancara kepada ahli, atau dari artikel, atau murni dari pendapat kalian sendiri. Di sini saya mengambil contoh. Sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vaksinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu juga dianggap sebagai pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nah, di penghujung kegiatan menulis diskusi, kalian menyusun kesimpulan. Kesimpulan dapat berupa saran atau jalan tengah yang tidak memihak kepada salah satu pihak. Di sini contohnya adalah sebaiknya pemidanaan harusnya dihindari jika masih ada jalan lain untuk mendorong masyarakat mengikuti program kesehatan demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, pemerintah bisa melihat Australia yang mendorong vaksinasi tapi tidak mewajibkannya. Namun, pemerintah Australia dapat mensyaratkan vaksinasi untuk masuk ke perbatasan. Masyarakat sepatutnya juga menyadari bahwa meskipun vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk menghentikan pandemi virus, vaksinasi dapat mempercepat adanya kekebalan komunitas atau herd immunity di masyarakat dengan harapan agar pandemi bisa lebih cepat diakhiri. Akhirnya, tibalah kita di penghujung pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan terima kasih sudah menyimak dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.